Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di materi bimbingan konseling, yang mana pada minggu-minggu kemarin kita sedikit banyak membahas tentang mengatasi kejenuhan dalam belajar. Namun sebelum materi kita sampaikan, gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kami pasti mengharapkan bahwa kalian semuanya baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara batin maupun sehat secara akal pikir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan selalu kita dilindungi oleh Allah dan mudah-mudahan selalu kita ditetapkan iman dan takwa kita kepada Allah untuk menghadapi problematika kehidupan seperti saat ini. Pada saat ini kita masih pembelajaran melalui daring. Untuk itu sedikit banyak materi tentang mengatasi kejenuhan dalam belajar, terutama belajar daring ini bisa kita terapkan secara bertahap. Untuk itu mari kita ikuti secara bersama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam materi kemarin kita membahas tentang kejenuhan dalam belajar. Namun kita harus tahu bahwa ada faktor-faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar itu. Di antaranya yang pertama, karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Kemudian yang kedua, karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi yang tadi. Kemudian yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi yang kompetitif, jadi persaingan sangat ketat, persaingan yang sangat jauh sekali. Jadi dibutuhkan ketelitian dan kompetensi yang sangat ketat sekali, yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang sangat berat. Kemudian karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Itulah sedikit banyak faktor tentang terjadinya kejenuhan dalam belajar, terutama pada akhir-akhir ini, bahwa situasi di Indonesia, terutama daerah kita, yang menuntut kita untuk proses pembelajarannya melalui daring, karena tidak lain dan tidak bukan adalah karena faktor COVID yang melanda negara kita. Nah, itu semua harus kita prasangkai, harus kita hindari tentang pikiran-pikiran buruk tentang keadaan yang ada. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan kemudian cara mengatasi kejenuhan dalam belajar atas kesulitan yang tadi, atas kejenuhan yang tadi, yaitu yang pertama harus melakukan istirahat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang lebih bergizi dengan takaran yang cukup. Jangan terlalu banyak atau overload, karena nanti akan menyebabkan kegemukan untuk kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat. Kemudian yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar sampai memungkinkan siswa merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. Misalnya belajar di luar rumah, misalnya belajar dengan lingkungan, biar kita menyatu jiwa kita dengan alam. Itu juga bisa memungkinkan. Belajar dengan musik ataupun dengan yang lainnya, monggo silakan kita gunakan yang sekiranya kita merasa nyaman ketika belajar seperti itu. Dan yang terakhir,
yaitu memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Jadi bisa kalian, anak-anakku sekalian, bisa meminta motivasi dari orang tua, kakak, adik, maupun bahkan dari guru ataupun wali kelas. Monggo silakan kalian meminta motivasi bagaimana cara-cara belajar yang sekiranya tidak membuat jenuh untuk kita. Itulah anak-anakku sekalian tentang cara mengatasi kejenuhan dalam belajar atas kesulitan yang tadi kita pelajari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan berakhirnya tadi maka berakhir pula materi kita tentang mengatasi kejenuhan dalam belajar. Harapan kami haruslah kalian mempelajari semua materi-materi tentang motivasi-motivasi supaya kita tidak jenuh dalam belajar. Demikianlah materi tentang kejenuhan dalam belajar yang perlu kami sampaikan sampai pertemuan keempat. Dan pesan terakhir untuk saya, untuk kita semuanya, dari saya, bahwa kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah atas segala keadaan yang kita hadapi ini. Pasti semua ada hikmahnya. Kita tunggu hikmahnya atas kejadian ataupun atas keadaan yang kita alami seperti saat ini. Jangan sampai kita menyalahkan antara satu dengan yang lain, bahkan sampai jangan sampai menyalahkan yang namanya Allah dengan keadaan yang kita hadapi ini. Pasti semuanya ada hikmahnya yang itu membuat kita jauh lebih bermanfaat, jauh lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Demikian dan mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.